Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upin Nurhasana dari kelompok 5 hadis yang akan menjelaskan tentang judul materi kami, yaitu penetapan harga. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di dalam pasar yaitu harga yang adil. Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dari teori harga. Jika konsep just price hanya melihat dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas. Sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konteks hadis, pada dasarnya Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah, sehingga intervensi pasar tidaklah diperlukan. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa merugi atau terpaksa untuk bertransaksi. Menurut Ibnu Taimiyah, besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada dasarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intervensi pasar yang dilakukan jika terjadinya distorsi terhadap permintaan dan penawaran, dan mekanisme pengandalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk menormalkan harga. Meskipun demikian, pemerintah bertindak secara langsung untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin agar harga yang berlaku menghasilkan harga keseimbangan yang wajar. Artinya, pemerintah boleh melakukan intervensi secara tidak langsung dengan jalan bertindak sebagai pelaku pasar. Kebolehan mengintervensi pasar tersebut apabila kenaikan harga terjadi disebabkan distorsi terhadap supply dan demand. Salah satu bentuk intervensi oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan ceiling price atau harga maksimum terhadap komoditas tertentu. Dengan adanya ceiling price, konsumen akan memperoleh tambahan surplus, namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen, juga kehilangan sejumlah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun. Secara grafis, naiknya surplus yang dinikmati konsumen digambarkan oleh segi 4A, sedangkan hilangnya surplus konsumen tidak dinikmati oleh siapapun digambarkan oleh segi 3B. Intervensi harga juga dapat dilakukan pemerintah melalui penetapan floor price atau harga minimum, yaitu dengan menetapkan harga minimum suatu komoditas, misalnya beras. Dengan adanya floor price, produsen memperoleh surplus. Namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen, akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun, yang disebut dengan dead weight clause. Kebijakan pajak dan subsidi. Penetapan kebijakan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal ini menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri dengan harga yang relatif murah. Di samping itu, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan baru
kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang berkebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen, sekaligus menekan laju inflasi. Menurut sebagian pakar ekonomi Islam, penetapan pajak dan subsidi mirip dengan taksir perdagangan di mana negara melakukan pengambilan teks atau pajak, baik langsung maupun secara tidak langsung kepada konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini merupakan suatu proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.